Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam pembahasan topik skala pengukuran. Skala pengukuran secara prinsip ada dua, metrik dan non-metrik, atau biasa juga disebut angka dan bukan angka. Metrik atau angka bisa juga disebut numerik. Yang satu lagi non-metrik, bukan atau disebut juga bukan angka, non-numerik atau biasa disebut kategori. Jadi secara prinsip ada dua, yaitu angka dan bukan angka, atau metrik dan non-metrik, atau bisa juga disebut numerik dan non-numerik atau kategori. Apa sih metrik dan non-metrik itu? Matriks itu contohnya atau yang berbentuk angka atau numerik itu misalnya biasa disebut skala pengukurannya adalah interval dan rasio. Sedangkan untuk yang bukan angka atau non-metrik adalah nominal dan ordinal. Nominal itu apa? Biasanya di sini nominal ini bentuk yang bukan angka dan berbentuk kelompok saja tanpa urutan. Misalnya jenis kelamin, asal daerah, dan lain-lain. Jenis kelamin tentu tidak ada urutannya. Apakah perempuan itu laki-laki, perempuan misalnya. Laki-laki 1, perempuan 2. 1 bukan berarti lebih dulu daripada 2. Asal daerah misalnya 1 dari Jawa Tengah, 2 Jawa Timur, 3 Papua, 4 Kalimantan. 1 bukan berarti lebih baik daripada 2, dan 2 bukan berarti lebih baik daripada 3. Ataupun sebaliknya. Artinya di sini nomor atau angka tersebut tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya, atau urutan. Contohnya misalnya yang lanjutnya asal daerah juga bisa ya dijadikan contoh nominal. Partai, pekerjaan, status perkawinan, misalnya menikah tidak menikah, nomor 1 menikah, nomor 2 tidak menikah. Ini tidak bisa dijadikan urutan. Pekerjaan juga demikian. Nomor 1 swasta, nomor 2 guru, nomor 3 wira swasta, nomor 4 hakim. Antara nomor 1, 2, 3, 4 tidak bisa dijadikan patokan urutan. Selanjutnya, jenis non-metrik selanjutnya adalah kategori. Nah, bedanya dengan nominal, kategori memiliki urutan. Contoh, tingkat pendidikan, pangkat, ya, tingkat pendidikan, pangkat, ya, nilai angka. Misalnya setelah direkap, diresumkan nilai angka ada A, B, C. A tentu lebih baik daripada B dan seterusnya. IQ tinggi, sedang, rendah. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan seterusnya. Pangkat juga. Pangkat golongan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut lagi tadi dari skala nominal, ordinal, lalu selanjutnya adalah interval. Interval itu apa? Prinsipnya itu tidak punya nilai mutlak. Ya, contohnya misalnya secara prinsip angkanya dalam data interval misalnya 1, kedua, ketiga nilai itu bisa interval. Nilai 1, kedua memiliki interval yang sama dengan 2, ketiga dan seterusnya. Tidak dapat dibandingkan. Ya. Contohnya suhu, ya. Suhu itu tidak punya nilai nol mutlak, ya. Sedangkan rasio itu bedanya adalah ada nol mutlak, ya. Suhu tidak punya nol mutlak tadi maksudnya adalah misalnya suhunya 0 derajat. 0 itu bukan mutlak karena meskipun 0 bukan berarti tidak ada suhunya. Tapi itu dingin, ya kan? Kalau rasio misalnya gaji, ya. Gaji ada 0 mutlaknya. Kalau 0 ya berarti dia tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, teman-teman ya. Nah, dari seluruhnya itu
kita lihat kasta tertinggi adalah di rasio nomor 1, nomor 2 di interval, dan nomor 3 ordinal, dan paling rendah adalah nominal. Nah, sekarang persoalannya manfaatnya apa ya kira-kira? Nah, di sini misalnya dalam regresi linear kita membuat saya ulangi, prinsipnya yang bisa diolah itu dalam statistika itu data harus dalam bentuk angka. Oleh karena itu, ketika datanya tidak dalam bentuk angka harus diubah menjadi angka atau numerik, interval dan rasio. Kalau rasio sudah tidak perlu bertanya karena sudah pasti bisa, ya. Nah, sekarang misalnya untuk penelitian, ya, untuk analisis misalnya korelasi atau regresi, itu antara variabel terikat dan variabel tidak terikatnya dua-duanya harus angka. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bentuk kuesioner yang diperoleh dalam bentuk skala Likert, yang tentu saja itu adalah data yang bersifat ordinal, itu tidak bisa kita olah. Oleh karena itu perlu kita konversi ke dalam bentuk interval yang biasa disebut dengan metodenya MSI, Method of Successive Interval. Nanti di manipulasi bagaimana caranya data tersebut yang sifatnya ordinal tersebut bisa berubah jadi interval sehingga bisa dilihat, ya, baik korelasi maupun regresi. Sebagai informasi, regresi dan korelasi berbeda loh ya teman-teman ya. Berkorelasi belum tentu memiliki hubungan sebab akibat atau regresi. Nah, ini kira-kira manfaatnya kita memahami skala data. Selanjutnya kita coba membuat resume berkaitan dengan skala pengukuran yang sudah kita bahas sebelumnya. Secara prinsip ada beberapa hal kelebihan dan kekurangan. Tetapi dari sini peringkat tertinggi adalah pada rasio dan yang terendah adalah nominal. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk skala nominal itu operasi aritmatika yang bisa dilakukan hanya pertidaksamaan. Sedangkan untuk statistika deskriptif yang bisa dilakukan hanya untuk melihat mode. Sedangkan untuk teknik analisis statistik yang biasa digunakan untuk skala nominal bisa digunakan untuk operasi cross step dan chi-square, misalnya dengan menggunakan pendekatan statistik non parametrik, ya, seperti uji Kruskal-Wallis. Sedangkan analisis variansi juga bisa. Untuk ordinal itu yang bisa dilakukan pada operasi aritmatika lebih luas. Selain pertidaksamaan juga bisa dilakukan ordering atau pengurutan. Untuk deskriptif itu bisa dilakukan perhitungan modus dan median, sedangkan pada teknik statistik yang digunakan bisa cross step, ranking, analisis varian. Sedangkan interval lebih luas lagi, bisa pertidaksamaan, terus ranking, ya, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bisa juga untuk deskriptif statistik bisa menghitung modus, median, mean, dan standar deviasi. Sedangkan untuk teknik statistik, korelasi, regresi, analisis of variansi, dan analisis faktor. Sedangkan rasio itu lebih luas lagi, hampir semuanya bisa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya data ordinal yang kita peroleh misalnya dari hasil kuesioner itu perlu kita ubah menjadi interval, karena biasanya untuk regresi linear kita memerlukan untuk melihat korelasi dan regresi. Nah, demikian teman-teman ya. Semoga ini bisa kita manfaatkan untuk lebih memahami skala pengukuran dalam rangka kemudian nanti ketika kita menggunakan dalam analisis statistik, kita tidak akan salah ya dalam menggunakan skala pengukuran tersebut. Sekian, terima kasih.